Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Al-Ikhlas Karangtengah, Tangerang. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seusai melaksanakan salat berjamaah. Kita sambung dengan belajar bersama. Semoga Allah jadikan apa yang kita selenggarakan majelis ini sebagai majelis yang berkah. Tema kajian kita, kiat istiqomah di zaman fitnah. Tertulis di pengumuman insyaallah sampai jam 6. Apakah Anda sanggup duduk sampai jam 6? Insyaallah sanggup ya. Baik. Ini disclaimer dari awal, kalau nanti kelamaan maka saya sudah sampaikan sampai jam 6 komitmen kita. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan masjid ini di tempat yang aman, sehingga kita bisa laksanakan aneka kegiatan dan aktivitas tanpa ada rasa takut dan gangguan. Dan itu satu nikmat yang layak untuk kita jaga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga nikmat aman itu dengan cara menjaga stabilitas kanan dan kirinya. Nabi SAW perintahkan kita untuk tidak ganggu tetangga. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Karena yang dimaksud dengan menjaga keamanan di sini dimulai dari unit yang terkecil, yaitu menjaga keamanan dalam lingkungan kita. Kalau itu sudah terwujud, maka insya Allah kita bisa mewujudkan penjagaan keamanan dengan cakupan yang lebih luas. Lain daripada itu jamaah, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang lain berbuat baik sebisa yang kita jangkau. Dan Nabi SAW memberikan kita lisensi. Siapapun yang melihat kemungkaran, ingatkan dia. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ingatkanlah, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau enggak bisa, ingatkan dengan lisannya. Kalau enggak bisa, minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu kondisi iman yang paling lemah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau ada kemungkaran lalu seseorang malah menikmatinya, berarti cabang iman yang paling lemah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada dalam hatinya. Karena bukti kalau dia nggak suka adalah dia membenci, dan bukti bahwasanya dia membenci, dia akan meninggalkannya, dia akan menolaknya, bukan malah menikmatinya. Sehingga ketika melihat kemungkaran malah dinikmati, berarti yang terjadi apa? Cabang ingkarul mungkar dalam hatinya, cabang iman ingkarul mungkar dalam hatinya yang paling lemah sudah tidak ada. Berdasarkan hal ini, maka mengingatkan orang lain melakukan ajakan amar ma'ruf atau nahi mungkar itu ganggu keamanan atau tidak jamaah? Ketika orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ganggu keamanan atau tidak? Tidak.
Karena di satu sisi kita diperintahkan untuk menjaga keamanan, tidak ganggu orang lain. Di sisi yang lain kita diperintahkan untuk ngajak orang berbuat baik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti konsekuensinya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa disebut ganggu keamanan lingkungan. Sehingga saat kita ngajak orang lain untuk sholat subuh berjamaah, ngajak masyarakat untuk bareng-bareng meninggalkan maksiat, ngajak masyarakat untuk berbuat taat, itu hakikatnya mewujudkan keamanan. Karena di antara faktor keamanan adalah dengan sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah, semakin jauh zaman ini dari zaman kenabian, apa yang terjadi? Potensi maksiat, potensi kemungkaran makin banyak atau makin berkurang? Makin banyak. Bagaimana bisa demikian? Karena semakin jauh dari zaman kenabian, manusia tidak semakin membaik, tapi manusia semakin besar potensinya berbuat maksiat. Semakin besar potensinya melakukan penyimpangan terhadap ajaran Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min." Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Sehingga semakin jauh dari zaman nubuwah, maka kondisi masyarakat tidak semakin dekat dengan kebaikan dan takwa, tapi justru sebaliknya semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari ajaran Nabi SAW. Sehingga ini menuntut kita untuk banyak bersabar, karena seorang mukmin semakin jauh dari zaman kenabian, ujian yang akan dialami akan semakin besar. Oleh karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di bagian ini panitia mengangkat sebuah tema, bagaimana kita bisa selalu istiqamah di zaman fitnah. Nah, selanjutnya kita akan pelajari terlebih dahulu apa makna fitnah. Kalau dalam bahasa kita, fitnah itu artinya apa, Pak? Tuduhan. Tuduhan dusta, itulah fitnah. Oh, kamu jangan memfitnah saya. Maksudnya apa? Jangan menuduh dusta. Oleh karena itu di sini ada makna yang berbeda antara arti kata fitnah dalam bahasa Arab dengan arti kata fitnah dalam bahasa Indonesia. Maka kita perlu luruskan terlebih dahulu apa sih makna fitnah dalam bahasa Arab yang diinginkan oleh dalil. Apa makna fitnah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa syariat? Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Saya ulang ya. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi sebagian yang lain. Sejauh mana kalian bersabar. Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini maknanya bukan tuduhan, tapi fitnah di sini artinya adalah ujian. Makna fitnah di sini artinya ujian. Kami jadikan sebagian di antara kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Sebab dalam hidup ini kita berinteraksi, dan dalam interaksi itu ada gesekan. Namanya gesekan menimbulkan apa, jemaah? Kalau terjadi gesekan, yang terjadi apa, Pak? Timbul rasa panas, sehingga kadang ada peletikan sesuatu yang tidak disukai, lalu sakit hati, bisa membesar sampai jadi kebakaran, bisa mengecil lalu hilang, tergantung bagaimana cara orang menyikapinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan, pemenang ketika orang itu sedang diuji oleh Allah antara satu dengan yang lain adalah siapa yang paling bersabar, itulah pemenangnya. Antara satu dengan yang lain yang dimaksud seperti apa, Pak? Yang dimaksud contohnya kayak gini. Seorang
Suami adalah ujian bagi istri, istri ujian bagi suami. Orang tua ujian bagi anak, anak ujian bagi orang tua. Orang kaya ujian bagi orang miskin miskin ujian bagi orang kaya. Yang sehat menjadi ujian bagi yang sakit juga ujian bagi yang sehat. Sehingga siapapun ketika berinteraksi di alam ini, antara satu dengan yang lain itu akan menjadi potensi ujian. Yang dimaksud adalah ada peluang di mana interaksi itu kalau salah orang akan berdosa. Ada peluang di mana ketika interaksi itu salah maka dia akan berdosa. Bisa nggak Pak istri jadi sebab dosa suami Pak? Kapan itu terjadi Pak? Setiap waktu. Masya Allah. Sabar Pak ya. Bisa nggak suami jadi sumber dosa bagi istri? Bisa. Setiap waktu juga ya. Apakah anak bisa jadi sumber dosa bagi orang tua? Bisa. Sebagaimana orang tua bisa jadi sumber dosa bagi anak. Nah itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan fitnah. Salah interaksi maka akan bisa menimbulkan dosa. Sehingga Allah ajarkan kepada kita, atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Disinilah makna fitnah yang tepat. Jadi fitnah itu intinya adalah ujian. Coba kita bacakan di sini. Ibnu Faris menyebutkan fa ta nun fatana ya. Aslun sahihun yadullu 'alal ibtila'i wal ikhtibar. Kata yang terdiri dari 3 huruf fa ta nun secara makna bahasa itu berarti memiliki makna al-ibtila wal ikhtibar. Artinya adalah ujian. Ibnu Al-Athir mengatakan al-fitnatu al-imtihan wal ikhtibar. Fitnah itu adalah ujian. Wa qad kathura isti'maluha fima akhrajahu al-ikhtibar minal makruh. Dan sering sekali digunakan untuk ujian yang sifatnya sesuatu yang tidak disukai. Terkadang juga bermakna dosa dan kekufuran, atau bermakna al-qital, terjadi pembunuhan dan seterusnya. Dan orang Arab menggunakan makna kata fitnah ini untuk menyebut kegiatan. Jadi fitnah itu adalah kegiatan orang mau memurnikan emas. Emas itu ada campurannya ya. Nah, ketika mau dimurnikan diapain, Pak? Dipanaskan, dibakar. Ketika dipanaskan lalu emas itu meleleh, yang terjadi apa? Akan terpisah bagian emas murni dengan campurannya. Kegiatan ini namanya fitnah. Maka orang difitnah itu adalah dibakar ya. Sehingga kalau dia berhasil akan terpisah antara iman yang murni dengan kotorannya. Maka disitulah posisi fitnah bagi hamba adalah untuk membuktikan sejauh mana tingkat kesabarannya sehingga dia bisa dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mengganggu kemurnian iman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalaupun antara satu dengan yang lain itu punya potensi fitnah, punya potensi ujian, maka pemenangnya adalah at-tasbirun, siapa yang bersabar. Sekarang coba kita lihat lebih dekat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada masing-masing hamba sesuai dengan tingkat imannya. Allah taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, di surat Al-Ankabut bagian awal. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka ayyutraku untuk dibiarkan, ayyaqulu mengklaim amanna kami beriman, wahum la yuftanun sementara mereka tidak yuftanun, mereka tidak difitnah.
Yang dimaksud wahum la yuftanun, mereka tidak difitnah di sini adalah tidak diberi ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga orang dulu yang mengklaim kami beriman, kami mengikuti Nabi, kami penganut Nabi, itu diuji oleh Allah. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga Allah tahu, ada bukti siapa orang yang jujur imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang berdusta. Demikianlah keadaan orang mukmin. Dan semakin tinggi iman seorang mukmin, Allah akan berikan ujian yang semakin berat. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man a'dhamun nasi bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat balaknya, yang paling berat musibah ujiannya? Ujian musibah paling berat itu siapa? Lalu Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu biqadri imanihi. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lalu orang-orang saleh di bawah para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian orang yang tingkatannya lebih dekat dengan para nabi, sesuai dengan tingkatan imannya. Maka masing-masing manusia akan diuji oleh Allah Ta'ala biqadri imanihi, sesuai dengan tingkatan imannya. Dan Allah bisa ngukur kondisi hamba, ini hamba mampu atau tidak, diberilah ujian seperti itu. Kalau dia sanggup untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang besar, sehingga klaim iman dia benar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hidayah kepadanya. Baik, ini makna ujian atau makna fitnah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut bahwa yang namanya harta dan anak bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu bisa menjadi potensi fitnah. Ketika salah berinteraksi, maka dia pasti akan berbuat dosa dan maksiat. Baik, setelah kita paham seperti ini, jadi makna fitnah dalam bahasa Al-Quran, salah satu maknanya adalah apa? Ujian. Salah satu di antara maknanya adalah ujian. Dan kita semua pasti akan diuji oleh Allah. Dan ternyata sumber ujian itu gak jauh-jauh, satu ranjang dengan Bapak Ibu, satu rumah dengan kita, orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, teman-teman, termasuk kanan kiri yang berada di masjid ini, itu juga bisa menjadi ujian. Dan kita dituntut untuk banyak bersabar, karena di balik itu nanti siapa yang interaksinya salah pasti akan menimbulkan dosa. Baik, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim, di sini saya sebutkan keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Wa ammal fitnatu allati yudhifuha Allah subhanahu ila nafsihi aw yudhifuha rasuluhu ilaihi ka qawlihi wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din wa qaulu Musa in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Kata beliau, fitnah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, seperti firman Allah Ta'ala, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, demikianlah kami uji kalian ba'dahum bi ba'din, antara satu dengan yang lain. Atau perkataan Musa, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Keberadaan berhala itu adalah fitnah bagi kalian. Jadi Musa ketika beliau pulang lalu melihat ada orang menyembah patung pedet, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kok sampai bisa-bisanya orang mengatakan ini Tuhan?
Mereka terfitnah setelah ditinggal oleh Musa. Maka Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuk. Patung ini tidak lain adalah fitnah, ujian bagi kalian. Tudillu biha man tasha. Patung ini menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tahdi man tasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Ya Allah. Fatilka bima'nan akhar wa huwa bima'nal imtihan wal ikhtibar wal ibtila min Allah li ibadihi. Maka maknanya di sini adalah ujian dan al-ibtila, bala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, bil khairi wasyarri, bin ni'am wal masaib, baik bentuknya kebaikan maupun keburukan, nikmat maupun musibah. Wa fitnatul mu'min fi malihi wa waladihi. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin terjadi pada hartanya, anaknya, tetangganya, dan itu adalah warna ujian yang lain. Wal fitnatul ladzi yuqi'uha baina ahli Islam, termasuk juga terjadi ketegangan di antara kaum muslimin, itu juga ujian bagi mereka. Sebagaimana ketegangan yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali, atau antara Aisyah dengan Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Intinya kata fitnah kembali kepada satu makna, ujian. Baik, ini makna dari kata fitnah. Maka berikutnya kalau kita mendengar istilah fitnah, jangan salah makna. Misalnya, kamu jangan pergi ke sana, nanti terkena fitnah. Ada tuduhan apa ke saya? Ini berarti apa? Salah makna. Karena yang dimaksud fitnah di situ bukan tuduhan, tapi nanti kamu terkena ujian besar. Belum tentu kamu lulus, belum tentu kamu berhasil. Baik, selanjutnya kita akan membaca keterangan para ulama bagaimana kiat agar bisa bertahan di zaman fitnah. Tadi kita sudah sebutkan bahwa semakin jauh dari zaman kenabian, maka kondisi manusia bagaimana Bapak Ibu? Semakin memburuk. Memburuk dalam arti mereka semakin jauh dari aturan syariat. Dan salah satu di antara sebabnya adalah keserakahan manusia terhadap harta. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan, wa inna likulli fitnah wa inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya fitnah. Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya fitnah. Wa fitnatu ummati hiyal mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Masing-masing umat diuji oleh Allah, dan banyak di antara mereka yang gagal. Ada yang diuji oleh Allah dengan kekuatan fisik yang besar. Ada yang diuji oleh Allah disebabkan karena dia tidak bisa mengendalikan wanita dengan benar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah kanat fin nisa, disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga wanita. Yang itu bisa saja terjadi, mungkin saja terjadi pada umat-umat yang lain kalau mereka nasibnya sama, tidak bisa menjaga wanita. Lalu kata Nabi SAW, wa inna fitnata ummati hiyal mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Maka apa yang menyebabkan orang itu semakin jauh dari ajaran syariat? Penyebab utamanya adalah harta. Sementara harta itu semakin jauh dari zaman kenabian, semakin akhir zaman, semakin melimpah. Harta semakin jauh dari zaman, semakin jauh dari masa Nabi SAW, semakin melimpah. Sampai Nabi SAW menyebutkan, la taqumus sa'ah hatta yakthural mal wa tafidha. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi
beberapa fenomena, di antaranya adalah harta itu berlimpah, banyak sekali, wa tafidhu, dan melimpah, sehingga orang untuk mendapatkannya lebih gampang, lebih mudah. Kerja sebentar dia bisa mendapatkan sesuatu. Saya pernah dapat sebuah riwayat ya, bahwa Ali bin Abi Thalib itu pernah kerja kepada Yahudi. Orang Yahudi punya kebun kurma, lalu Ali bertugas untuk manen kurma. Nah, manen kurma kan harus naik ke pohon, dan itu bisa pakai tangga atau memanjat. Ali bin Abi Thalib itu bertugas manen kurma. Berapa upahnya, Pak? 1 tandan kurma itu diupah 1 biji. Dulu kayak gitu. Berarti mahal ya kurma ya? Mahal. 1 tandan kurma diupah 1 biji. Sehingga saya waktu baca riwayat itu, pelit banget ini gajinya. Ternyata memang segitu. Jadi kalau 1 tandan diupah dengan 1 biji, menunjukkan bahwasanya kurma ketika itu mahal. Makanya kalau Bapak membaca sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan seorang wanita dengan membawa 2 putrinya. Ya, dengan membawa 2 putrinya, minta sedekah. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha hanya ada 2 butir kurma. Yang 1 disedekahkan, yang 1 ditahan untuk makan beliau. Lalu 1 butir kurma yang disedekahkan kepada wanita tadi dibelah jadi 2, dikasihkan kepada anak-anaknya. Kok pelitnya kayak gitu Aisyah ketika sedekah? Subhanallah, nggak ada apa-apa di rumah yang bisa dimakan selain itu. Sehingga dulu kalau sahabat ketika melakukan keberangkatan jihad, mereka hanya sangu 1 butir kurma, bekalnya cuma 1 butir kurma. Ketika dimakan itu dikulum, Pak. Jadi bukan dikunyah, tapi apa? Dikulum. Dimut, cuman makan dikit-dikit, ditelan dikit-dikit, karena terbatas ketika itu. Baik, kita nggak mengalami demikian ya. Sekarang Masya Allah ya, semiskin-miskinnya orang, saya yakin masih punya beras 2 kilo. Insya Allah ya, Insya Allah masih punya bahan makanan dalam jumlah yang cukup. Sehingga dulu Rasulullah SAW, sebagaimana kata Aisyah, ittala'al hilal, thumma tala'al hilal, thumma tala'al hilal. Terbit hilal, kemudian terbit hilal berikutnya, terbit hilal berikutnya, dapurnya tidak ngepul. Ditanya oleh seorang tabi'in, wa ma ta'kulan, terus apa yang kalian makan? Yang Anda makan itu apa? Bersama Rasulullah SAW, al-aswadain, ada 2 benda yang kami konsumsi, kurma dan air. Kuat nggak Pak makan kurma tok selama 1 bulan? Nggak yakin ya. Kita misalnya makan rendang selama 1 bulan, bosan nggak? Rendang 1 bulan, tiap hari rendang, bosan. Padahal makanan kita berwarna-warni. Itu pun kadang kita merasa tiap hari kok kayak gini tuh, telur terus tiap hari. Jadi kita terkadang merasa bosan dengan makanan tertentu. Tapi Masya Allah, bayangin ya, keluarga Nabi SAW makan kurma setiap hari selama kurang lebih 2 bulan. Aisyah radhiyallahu anha hanya makan kurma dan minum air. Baik, sekarang harta itu melimpah, sehingga kondisi manusia semakin memburuk, bukan dari sisi ekonomi, tapi semakin memburuk di saat harta itu melimpah, namun mereka tidak bisa bertakwa kepada Allah, sehingga cakar-cakaran antara satu dengan yang lain dalam rangka mendapatkan harta. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'ti zamanun, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang nggak peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makna dari hadis ini ada 2. Tidak peduli halal haram, makna yang pertama adalah nggak mau belajar.
Antara orang yang paham tentang halal haram fikih muamalah dengan yang nggak paham, banyak mana Pak? Hah? Bapak datang aja ke pasar Pak, atau ke mall gitu. Bisa disurvei, pedagang mana yang ngerti rukun jual beli? Sebutkan rukun jual beli. Baru pertama saya dengar, rukun itu ya rukun sholat kok, rukun jual beli. Karena dia merasa asing kok ada istilah rukun jual beli. Ada syarat jual beli. Kalau syarat sholat saya ngerti Mas. Kalau syarat jual beli saya nggak tahu. Ini hal yang asing, ilmu yang dianggap aneh bagi sebagian orang. Ya. Coba di sini pedagang mana pedagang? Angkat tangan. Insyaallah. Nggak berani angkat tangan kan? Nanti takut ketahuan, nggak bisa kalau ditanya. Pegawai mana pegawai? Karyawan. Karyawan Bapak? Banyak ya. Baik. Karyawan itu akadnya apa Pak? Ijarah. Apa rukun ijarah? Nah, mungkin kita akan kesulitan untuk menyebutkannya. Padahal kita sudah bertahun-tahun melakukan aktivitas itu. Tapi kadang kita sendiri nggak ngerti detail aturannya. Makanya yang dimaksud la yubalil mar'u ma akhadha min, orang tidak peduli dari mana dia mengambil, itu salah satu maknanya nggak mau belajar berkaitan dengan apa yang sedang dia geluti, terutama masalah muamalah. Yang kedua, tahu haram tapi dilanggar, nggak peduli, pokoknya yang penting cuan, yang penting dapat, sehingga orang tahu kalau sogok itu haram. Maka kalau ada orang tanya misalnya, Pak, apa hukum sogok? Jangan tanyakan ke saya, coba tanya ke KPK. Anda tidak perlu membahas pakai pendekatan syariat, pakai pendekatan norma saja sudah dilarang. Sehingga nggak perlu jauh-jauh pakai pendekatan dalil, pakai pendekatan norma, baik norma budaya maupun aturan yang berlaku dalam negara. Kayak gitu boleh nggak? Ya nggak boleh, ya sudah. Kita sudah tahu kalau itu nggak boleh. Tapi kenapa seperti ini semarak di mana-mana? Sehingga sampai ada istilah birokrasi itu dibuat sebagai peluang untuk nyari pahala. Birokrasi dibuat sebagai peluang untuk nyari apa? Nyari sesuatu. Jadinya hampir yang namanya uang haram itu bertebaran di mana-mana, Masya Allah. Dan yang namanya transaksi dengan instansi, punya proyek, kok dengan instansi tertentu hal yang haram terjadi apa? Sering terjadi. Dan jarang kemudian saya nol nggak pakai sogok, itu jarang sekali. Itu contoh bahasanya yang namanya sesuatu yang haram, orang nggak peduli untuk dia ambil. Belum lagi permasalahan masalah riba, belum lagi gharar dan seterusnya. Itulah ujian kita, dan itu ada di sekitar kita. Maka yang tadi disabdakan oleh Nabi SAW, akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Saat ini zaman itu telah tiba. Bisa jadi sekaranglah zaman itu yang sedang kita alami, dan ke depan manusia akan demikian. Sehingga butuh bagi kita untuk apa? Banyak bersabar. Mereka yang kerja di sebuah instansi, lingkungannya korupsi, dia mau bersih, apa yang terjadi? Anda mau dimutasi, pilihannya apa Pak? Disingkirkan. Kalau kamu tidak ikut sistem, maka kau akan disingkirkan. Butuh sabar nggak kayak gitu Pak? Butuh. Sehingga kalau dia nggak sabar, ya ikut arus. Tapi kalau dia sabar, ya Bapak akan tersingkirkan. Ada beberapa ASN yang cerita ke kami, ya. Masya Allah, dia sebenarnya sudah nggak betah. Orang melihat kedustaan itu kan bertentangan dengan fitrahnya. Saya tahu ini bohong Pak. Bohong, diem saja, nyaman nggak rasanya Pak? Nggak nyaman. Pengennya cerita, ini bohong, kenapa kau tanda tangan? Sehingga saat dia tahu itu bohong, ini dusta, ini manipulasi, dia tahu ini nggak benar. Berat bagi dia untuk menyimpan itu, berat. Tapi kalau saya ngomong
resiko, dan resikonya besar. Maka dalam kondisi itu dia itu bingung. Secara fitrah dia nggak kuat, tapi kalau resign dia bingung memikirkan nanti saya kerja di mana, saya harus nyari nafkah dari mana, padahal usianya sudah di atas 40 misalnya, mau daftar di perusahaan swasta, siapa yang mau nerima? Dalam posisi seperti itu dilema bagi dia. Maka dia berusaha untuk membersihkan diri sebaik mungkin dengan berusaha menghindarkan yang seperti itu. Itu pun berat, kadang berupa cibiran dia dapat, kamu jangan sok suci. Sok suci itu boleh nggak? Daripada sok kotor, mending sok suci daripada sok najis ya. Baik. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah di saat ada banyak ujian dan fitnah. Al-wasailul lati tu'inu 'ala ats-tsabati 'ala ad-din khasatan zaman al-fitnah naw'an. Secara umum sarana atau kiat untuk bisa istiqamah di atas kebenaran ketika terjadi fitnah itu ada dua. Yang pertama adalah menggunakan sarana atau kiat gimana caranya agar kita bisa menambah takwa dan iman kepada Allah. Terutama diawali dari mengenal apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Maka tahap awal untuk bisa istiqomah adalah edukasi. Sehingga Bapak Ibu ikut kajian membicarakan tentang masalah motivasi dan ancaman. Apa bahayanya ketika kita nggak sabar menghadapi ujian, dan apa manfaatnya saat kita sabar menghadapi ujian. Ketika kita mengenal seperti itu, akan muncul motivasi dalam diri kita. Dan motivasi itu terbit dari apa, Pak? Kita membaca dalil. Karena membaca dalil itu diiringi dengan keyakinan. Nabi SAW menjanjikan seperti ini, Al-Quran menjanjikan seperti ini, ada ancaman seperti ini. Karena kita punya iman, kita percaya enggak? Percaya. Di saat kita percaya, disitulah kita menghindari apa yang dilarang dan berusaha untuk mencari ridha Allah dengan apa yang diperbolehkan. Inilah cara pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Diawali dari menanamkan edukasi, menyadari konsekuensi sebuah perbuatan, yaitu edukasi masalah iman kepada hari akhir. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah menyampaikan seperti ini kalimatnya ya. Anda bisa perhatikan dengan baik. Inna awwala ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mufassalat. Ayat Al-Mufassalat. Fiha dzikrul jannati wan nar. Ayat Mufassalat itu atau surat Mufassalat, di situ Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Surat Mufassalat itu surat apa? Surat Mufassalat, surat yang ayatnya pendek-pendek. Dimulai dari mana, Pak? Dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Juz Amma itu Mufassalat. Juz 29 itu Mufassalat. Juz 28 itu Mufassalat. Dia ayatnya pendek-pendek. Baik, kata Aisyah, fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Mufassalat itu Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Itu kan membangun kesadaran tentang apa? Konsekuensi dari perbuatan. Kamu kalau baik, ini balasannya. Kamu kalau jahat, ini balasannya. Semua ada konsekuensi perbuatan itu. Lalu kata Aisyah, hatta idza thaban nasu ilal Islam nazal al halal wal haram. Sampai ketika banyak orang itu tertarik untuk masuk Islam, barulah turun halal haram. Sehingga penjelasan tentang ini nggak boleh, ini halal, ini haram, itu belakangan. Yang depan apa? Penegasan doktrin tentang masalah
akhirat. Waspada, perbuatanmu akan dihisap oleh Allah. Di depan kamu ada surga dan neraka. Kau akan menjalani posisi di mana kau semuanya akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Baik. Lalu kata Aisyah, walau kana awwala ma nuzil la tashrabul khamra. Andaikan yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW adalah ayat yang berisi jangan minum khamar, laqalu, tentu mereka akan mengatakan ma dadaul khamra abada, kami tidak akan tinggalkan khamar selamanya. Walau kana awwala ma nuzil la tasnu, andaikan yang pertama kali turun adalah jangan berzina, laqalu, tentu mereka akan mengatakan la nada'u zina abada, kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Tapi cara Allah dalam memberikan edukasi kepada orang jahiliyah, lalu kemudian mereka masuk Islam dan jadi pejuang-pejuang Islam, jadi para sahabat, para pahlawan dalam agama, adalah dengan cara menanamkan edukasi akidah dulu, menyadarkan tentang masalah konsekuensi perbuatan, baru setelah itu dijelaskan tentang masalah ahkam, hukum halal haram. Makanya Bapak Ibu, belajar tentang masalah akhirat, belajar tentang masalah surga dan neraka, tentang dosa-dosa, itu cara untuk ngerem agar kita tidak kebablasan. Saya pernah diminta untuk ngisi, barangkali sudah pernah saya ceritakan ya. Saya pernah diminta untuk ngisi di sebuah instansi yang cukup becek ya. Ya, karena nggak ada atapnya jadi kehujanan. Nah, kemudian panitianya itu minta ke saya, tolong nanti materinya tentang masalah halal haram, tentang masalah muamalah. Saya sebenarnya sudah khawatir nih, maju mundur ini. Ngisi kayak gitu apa nanti nggak menyinggung perasaan mereka? Ya, kita tahulah suasana di dalam kayak apa. Akhirnya saya nggak nyebut kata korupsi, saya nggak nyebut kata sogok, suap, saya nggak nyebut kata-kata itu. Ini mungkin kalimat yang alergi di telinga mereka. Ini kalau saya sebut mungkin mereka akan alergi untuk mendengar itu. Sudahlah, kata-kata seperti ini untuk sementara disimpan dulu. Akhirnya saya cuma menyebutkan tentang ini. Bapak Ibu, apapun harta yang kita punya nanti akan dihisap oleh Allah. Dan karakter dunia cuma ada dua, yang halal dihisap, yang haram diazab, nggak ada yang ketiga. Anda mungkin ketika di dunia bisa merasa aman, tidak ada yang bisa nyentuh, sehingga mungkin ada orang mendapatkan harta haram dengan cara yang nggak benar, sampai mati nggak pernah dihukum. Ada nggak kayak gitu Pak? Hah? Banyak. Sehingga kenapa orang itu merasa bahwasanya ketika dia mengambil harta haram makin berani? Karena dia merasa aman. Dia merasa aman. Maka saya buat, kalau kalian merasa aman di dunia, jangan merasa aman di akhirat. Nah, itu tips yang ingin saya tanamkan. Ya, tapi saya nggak ngomong kayak gitu ya. Jadi mungkin saja Anda ketika di dunia tidak dihukum, nggak ketahuan, nggak ditangkap dan seterusnya. Tapi ingat, pengadilan Allah nggak kenal suap. Nggak nyebut suap ya. Pengadilan di akhirat Allah Maha tahu segalanya, semuanya pasti akan diadili oleh Allah. Dan karakter dunia yang halal dihisap, yang haram diazab. Ada perubahan roman muka Pak. Saya melihat, Masya Allah, kayaknya mereka ini sudah mulai ketakutan. Nah, selesai sesi kajian saya, kembali dipegang sama moderator. Lalu MC-nya bilang, Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, yang penting dalam hidup kita adalah memperbanyak sholat, jangan lupa puasa sunnah, dan jangan lupa sedekah, insya Allah masuk surga. Nah, ya mentah semua. Jadi di depan kita takut-takuti akan bahaya maksiat, di bagian ujung cukup dikasih sebuah harapan, tapi tanpa mengenal konsekuensi.
Pokoknya nanti yang penting sholat, yang penting ini, jangan lupa banyak sedekah, surga. Nah itu kan bahaya kalau kayak gitu. Boleh saja memberikan motivasi, tapi diperkenalkan. Di saat yang sama kalau Anda berbuat maksiat, bahaya. Makanya Nabi SAW mengingatkan ya. Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ini sudah waktunya sholat belum? Belum. Tunggu setengah jam lagi kan? 15 menit lagi insya Allah. Ya Rasulullah, kalau saya mati di medan jihad, apakah saya masuk surga? Jawab Nabi SAW, iya. Lalu orang itu pergi, dipanggil lagi. Kecuali kalau kamu punya utang. Qala li Jibril anifan, baru saja Jibril menyampaikan kepadaku, kalau kau mati meskipun di medan jihad, tapi kau punya utang, tertahan masuk surga. Masya Allah. Itu utang loh Pak. Utang itu diambil secara legal atau tidak legal? Legal. Yang namanya utang kan diambil secara legal, bukan dengan cara yang tidak legal. Tapi kalau sampai mati belum lunas, bahaya. Jangankan cuman amal sholat, amal jihad saja nggak bisa mengantarkan dia ke surga. Maka jangan berpikir kalau orang bawa harta haram dengan cara apapun, dan haram itu tidak legal, utang itu legal. Itu saja kalau belum lunas, orang punya amal jihad nggak bisa terus dengan modal amal jihad bisa mengantarkan dia ke surga. Apalagi harta haram. Mau ngandalin amal jihad, yang pernah jihad coba angkat tangan, yang pernah jihad. Yang pernah jihad ke Palestina atau kemana ada? Tidak ada. Kita nggak punya amal itu, Pak. Kita nggak punya amal jihad, kita nggak punya amal hijrah. Jadi cuman ngandalin amal salat, itu pun ikhlasnya wallahu alam ya. Atau amal puasa yang mungkin kualitasnya masih jauh di bawah rata-rata. Atau amal haji dan umroh yang penuh dengan riak dan sum'ah, isinya cuma selfie, lalu pamer posisi, dan seterusnya. Yang kayak gitukah amal yang kita harapkan nanti menyelamatkan? Kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Tapi kalau jihad saja hanya disebabkan karena orang punya utang belum lunas, dia tidak bisa langsung masuk surga. Apalagi amal-amal yang seperti ini. Sementara beban dia bukan cuma utang, tapi dosa berupa harta haram, ditambah KPR yang belum lunas, leasing yang belum kelar, dan seterusnya, ketumpuk demikian banyak. Maka sadarlah akan konsekuensi, karena dengan sebab ini seorang hamba akan jadi lebih hati-hati dalam beraktivitas. Semua ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya, di antara cara agar kita bisa istiqomah adalah at-tamassuk bis sunnah, selalu berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita selalu berpikir bagaimana cara perbuatan dan amaliyah kita ini sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau pernah menyampaikan itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innahu may ya'ish minkum fasayara fi ikhtilafan katsira. Ini terutama ujian dalam masalah beragama ya. Siapapun yang hidup setelah aku meninggal, dia akan melihat ada banyak sekali perselisihan di tengah masyarakat. Kemudian sahabat menantikan, terus solusinya apa? Beliau menyebutkan masalah, sahabat ingin solusi. Besok akan ada kayak gini. Beliau menyebutkan sebuah fenomena, sebuah masalah setelah beliau wafat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Yang dimaksud di sini adalah berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi SAW dalam setiap aktivitas, ibadah, muamalah, bertetangga, maupun aktivitas yang lainnya. Walhamdulillah, kalau Bapak Ibu berada di sebuah komunitas yang selalu memperdengarkan hadis
dan selalu menanamkan prinsip ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komunitas seperti ini layak kita jaga, Pak. Karena nggak semua orang senang dengan kalimat-kalimat itu. Kadang ada yang diajak ngikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia malah curiga, ya. Oh, jangan-jangan kamu mau menanamkan prinsip yang nggak benar, padahal tidak demikian. Baik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegangi erat-erat sunnahku, ajaranku, dan ajaran para khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk min ba'di setelah aku meninggal. Maka kita memahami ajaran Nabi SAW dengan metodologi yang digunakan oleh para sahabat. Disitulah ada prinsip mengikuti jejak sahabat. Sebab sahabat ini dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang imannya paling ideal, sebagai prototipe, contoh iman selain Nabi. Kalau niru Nabi kan nggak bisa, ya. Beliau dapat wahyu. Yang selain Nabi, Pak, yang nggak dapat wahyu, siapa yang bisa kita tiru? Karena kita kalau niru terlalu jauh. Coba kalau bisa Bapak niru orang yang pinter kayak gini, terlalu jauh, ya. Jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Kita kalau diminta untuk 100% seperti Nabi, mustahil. Lalu siapa manusia yang bukan Nabi tapi ideal? Sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian di sini siapa? Sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka akan dapat petunjuk. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti kebalikannya. Fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Kalau mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian, maka mereka menyimpang. Sehingga imannya sahabat jadi apa? Standar. Maka ada istilah kita beragama sesuai dengan cara beragamanya para sahabat. Sebab mereka ini manusia yang paling ideal imannya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan bagi generasi setelahnya. Allah memuji mereka dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kalau kita melihat adanya banyak sekali perbedaan-perbedaan, kok ini bilang A, ini bilang B, ini bilang ini. Baik, solusinya Anda ikuti sahabat. Kenali agama yang benar itu dengan membaca dalil Al-Quran, hadis, dan bagaimana cara para sahabat dalam memahami. Walhamdulillah, itu semuanya sudah terkodifikasi. Semuanya sudah tertulis dalam kitab-kitabnya para ulama. Tinggal kita mau membuka diri, mau belajar atau tidak. Baik. Selanjutnya adalah memperbanyak zikrullah. Zikrullah itu akan membuat orang jadi lebih ringan dalam melakukan ketaatan. Ada seorang sahabat yang tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat." Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak isinya, amaliyah di dalamnya juga banyak. Berikan nasihat kepadaku agar aku bisa lebih mudah mengamalkannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Jadi dengan zikrullah itu sebagai pengantar bagi orang, karena zikrullah itu butuh modal kan? Bapak baca subhanallah, subhanallah, keluar duit berapa itu? Kita zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, hanya modal lisan. Begitu mudah untuk dilakukan. Tapi ini bisa jadi pengantar orang untuk lebih ringan melakukan ibadah yang lain. Karena itu Nabi SAW memberikan saran kepada orang ini ketika beliau minta, apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW untuk saya,
agar saya bisa lebih mudah melaksanakan syariat Islam. La yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Maka kalau bisa Pak, dermimil dzikir. Ya. Tahu dermimil? Ya, bergumam ya. Menyibukkan lisan dengan banyak dzikir. Sebisa yang kita jangkau. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibnu Abbas mengatakan, "Asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu bersarang di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Kalau orang itu sedang lalai, tidak ingat Allah, maka dia membisikkan godaannya. Wa idza dzakarallah khanasa. Tapi kalau hamba itu ingat Allah, dia zikir lisan, dan biasanya dengan adanya lisan hatinya nyambung. Saya ingat Allah, maka setan tadi sembunyi. Sehingga setan kadang muncul, kadang sembunyi. Itulah al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita lagi lalai, lagi nggak fokus dengan zikir, lagi santai nggak zikir, setan membisikkan sesuatu. Tapi ketika kita zikir, setan bersembunyi. Sehingga cara untuk bisa mengendalikan batin dari rayuan setan adalah banyak berzikir. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Ada waktu 3 menit sampai jam 6 ya. Apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Kalau nggak ada, kita tunggu sampai jam 6. Siapa duluan? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hukumnya sewa menyewa barang tapi ujungnya nanti hak milik gimana? Apakah masuk fitnah nggak? Sewa menyewa barang tapi dalam waktu berapa kali cicilan nanti akan jadi hak milik? Ya, ini ada pertanyaan. Leasing sebenarnya. Sewa tapi nanti ujungnya jadi hak milik. Lease to buy ya. Leasing kan itu kan? Awalnya sewa terus nanti diminta beli jadi hak milik. Apakah ini boleh? Hakikat dari leasing itu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Akad sewa dan akad jual beli. Depannya sewa, ujungnya jual beli. Begitu kan? Nah, sehingga menggabungkan dua akad dalam satu akad, dan ini pelanggaran terhadap sebuah hadis, wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Maknanya adalah tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Dua akad dalam satu akad. Akad satu plus akad dua, di mana akad satu menjadi akad utama, akad dua menjadi syarat akad pertama. Seperti ini dilarang. Nabi SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Akad pertama utang, akad yang kedua jual beli. Saya mau ngutangi kamu, tapi dengan syarat nanti kalau bapak panen, jual hasil panen ke saya. Nah, itu di daerah pertanian banyak. Di daerah pesisir pantai juga banyak. Saya mau ngutangi kamu, tapi dengan syarat nanti kalau kamu dapat ikan atau dapat hasil laut, jual ke saya. Menggabungkan utang dengan jual beli. Dikatakan Nabi SAW, la yahillu, tidak halal, nggak boleh ya. Oleh karena itu sabar ya. Kalaupun ada tawaran leasing, bro hari gini nggak leasing, kapan kamu punya mobil? Nggak apa-apa, saya sabar walaupun tidak punya mobil. Nanti kalau kamu pulang, kamu harus membahagiakan orang tua. Pas mudik pulang bawa mobil, masa tiap hari naik bis? Orang kan kadang berlomba-lomba seperti itu ya. Sehingga disebabkan karena dia merasa malu pulang tidak kelihatan mewah, maka dia nekat untuk aneka transaksi riba, leasing ribawi atau KPR ribawi dan seterusnya. Solusinya apa? Sabar. Solusinya sabar. Itulah ujian. Pas sedikit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktu dan ini jawabannya. Kira-kira nanti kan pemerintah mau bikin program tentang 3 juta rumah, Ustaz, ya kan, dengan cicilan yang sangat murah sekali, kemungkinan ya sekitar 600.000. Lalu kemudian dari pemerintah ini membantu masyarakat, terutama masyarakat yang kelas bawah, tapi lewat cicilannya lewat bank. Sedangkan para pengontrak ini dengan nilai ya mungkin yang cukup tinggi, ya mungkin antara 1 juta atau ke bawah sedikit gitu. Nah, lebih baik tetap aja mengontrak atau dengan ikut program pemerintah nih, solusinya, Ustaz. Berapa juta? Mungkin kalau yang kontrak seantara 1 juta. Bukan programnya tadi berapa juta rumah? 600.000, Ustaz. Berapa juta rumah? 3 juta rumah. 3 juta rumah. Itu di mana itu? Bukannya di Papua? Kemungkinan, Ustaz, Oh, baru rencana. Baru rencana. Baik. Ya mungkin di IKN kan. Di sana ada 3 juta rumah, jadi warga Jakarta yang masih kontrak di sini silahkan beli rumah di sana. Kita nggak tahu ya. Masalah posisinya kita nggak tahu. Program itu memang sudah sempat diviralkan, tapi kita nggak tahu realnya kayak apa. Tayyib. Walhamdulillah kalau namanya FLPP ya kalau nggak salah. FLPP ya. Ada beberapa developer yang bisa melakukan kerjasama dengan bank untuk melakukan proyek FLPP itu, tapi dengan cara yang syar'i. Itu ternyata bisa. Nah, teman-teman yang tergabung, saya termasuk ikut pembina APSI namanya, Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Mereka sudah siaga dengan berita-berita seperti ini dan sudah menyiapkan amunisi. Kira-kira apa yang nanti bisa dilakukan pendekatan dengan perbankan yang bisa diajak syariah. Sebagian bank sudah bisa diajak untuk transaksi syariah. Jadi insya Allah tetap ada solusi dan kita berdoa kepada Allah semoga ada solusi. Cuman kita nggak tahu posisi. Jadi kalau rumahnya di Papua itu mau pindah nggak? Nah. Baik, ini ada pertanyaan. Saya berdagang di marketplace di mana stok barang dan gudang disediakan oleh rekan bisnis, sedangkan saya menanggung biaya operasional berupa gaji pegawai, packing, listrik. Contoh, saya dapat komisi 10% yang sudah ditentukan dari saldo bersih yang diterima, sudah kepotong biaya iklan dan biaya marketplace. Kedua belah pihak saling ridho. Apakah boleh bermuamalah demikian? Insya Allah boleh ya. Dan ini sudah benar. Nah, masalah persentase bagi hasil kembali kepada kesepakatan. Mau 10%, 20%, berarti lawannya kan 80%. Silahkan. Yang terakhir, ini mohon maaf, lebih 3 menit nggak apa ya? Nggak apa. Maksudnya kalau lebih saya nggak didenda kan? Apa hukumnya membeli barang impor, tekstil, kain, sementara pemerintah melarang? Apakah menjadi haram atau melanggar aturan pemerintah? Kalau jadi haram tidak, tapi kalau melanggar aturan iya. Dan melanggar aturan di sini bisa jadi berdosa, ya bisa jadi tidak berdosa. Tapi secara umum begini ya, hal mubah ketika itu dilarang oleh pemerintah karena untuk kemaslahatan bersama, jangan dilanggar. Karena itu untuk kemaslahatan bersama. Sehingga kalau bisa tidak melakukannya ya jangan melakukannya. Bedakan dengan yang kedua, hal mubah yang diwajibkan oleh pemerintah untuk disyaratkan hal tertentu, tapi kita tidak mewujudkannya. Apakah hukumnya jadi dilarang? Contoh ya, semua barang yang dijual harus kena pajak misalnya. Pak, kalau saya jual barang tapi nggak kena pajak gimana Pak? Apakah jadi dilarang? Jawabannya tidak, sebab bukan syarat transaksi yang halal harus dipajaki barangnya. Ada banyak sekali ya barang di pasar yang nggak dipajaki ya, gedok, cenil, cilok gitu. Ada pajaknya nggak itu? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Cireng itu ada pajaknya.
Beli cireng pajaknya berapa bang? Nah saat Anda misalnya punya dagangan kecil-kecilan di pinggir-pinggir masjid, kalau pas kajian kan rame ya, ada nggak di sana? Nah, ada. Nanti kalau turun baru kelihatan ya. Nah yang seperti ini ada pajaknya Pak? Nggak ada. Wow, berarti kamu melanggar aturan. Sah atau tidak belanja di sini? Sah, hukumnya boleh. Karena bukan syarat harus dipajaki. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.